Terang firman Tuhan yang menuntun pemikiran mereka. Pelajaran kita pada malam hari menuntun wawasan kita, intelektualitas kita, hal-hal yang terbaik dapat kita pikirkan. Kenapa? Karena pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita sedang mempelajari pikirannya Allah kita. Ya, pikiran Allah kita, karakter Allah kita itu ada di sini, saudara. Ya, kita sedang mempelajari. Dan itu merubah kita semua. Dapat merubah kita semua. Jika Anda tidak mempunyai waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab, Anda menjadi lebih sibuk daripada yang Tuhan kehendaki. Harus ada usaha. Kenapa saya harus katakan harus ada usaha? Ya. Kenapa? Karena untuk mendengarkan firman Tuhan itu tidak gampang. Setan akan selalu berusaha membuat distraction demi distraction. Pelajaran kita kemudian katakan, sebelum Wycliffe, ya, sebelum dia, hanya ada sedikit sekali kitab suci yang tersedia dalam bahasa Inggris. Hanya tokoh-tokoh tertentu, bishop-bishop saja yang punya. Tapi tidak untuk masyarakat umum, tidak. Tapi meskipun ia meninggal sebelum gereja Roma menahannya atau menangkapnya, tanpa gentar, apa yang terjadi kemudian 45 tahun setelah dia mati, John Wycliffe setelah dia mati, tanpa gentar, kepausan itu menggali kuburannya, mengambil jenazahnya, membakar tulang-tulangnya, dan membuang abu daripada John Wycliffe ke sungai. Ya, itu kisah yang sudah ditulis. Kita akan juga lihat di bagaimana kitab-kitab sejarah atau buku-buku sejarah mencatat juga hal tersebut. Bukan hanya dari kemenangan akhir dan bukan dari sumber gereja Advent, bukan ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi abu dari yang sudah 45 tahun itu sudah tinggal tulang, itu dibakar sampai jadi abu dan dibuang ke sungai. Namun, pelajaran kita katakan, sama seperti abu yang tersebar oleh air, demikian juga firman Allah. Air kehidupan yang tersebar jauh dan luas sebagai hasil dari pekerjaan Allah kita. Demikianlah Allah memakai Wycliffe, bintang fajar reformasi. Dia disebut sebagai bintang fajar reformasi. Kenapa? Kenapa ia dikatakan sebagai bintang fajar reformasi? Ya. Kenapa? Karena dia telah ada sebelum, ya, telah hadir kurang lebih 150-an tahun sebelum reformasi. Ya. Itulah sebabnya bintang fajar reformasi. Kalau the morning star of reformation, kalau Anda melihat malam hari menjelang pagi, ya, kalau Anda lihat di angkasa, kalau misalnya cuaca itu cukup jelas, cukup tidak ada kabut dan lain sebagainya, maka Anda melihat ada satu objek, ya, bintang yang paling terang, ya, paling terang yang disebut sebagai morning star, bintang fajar. Apa itu? Itu sebenarnya itu adalah planet apa? Planet Venus, ya, planet Venus. Lalu kalau Anda lihat di sini di bawah daripada bintang yang di atas itu, ya, di bawahnya sedikit itu ada Jupiter, ya, ada sedikit Jupiter. Tapi yang paling terang yang kelihatan di setiap pagi itu adalah Venus atau bintang yang disebut dengan bintang fajar. Setelah matahari dan bulan, yang paling bersinar itu inilah bintang fajar ini, ya, planet Venus ini. Inilah, ya. Jadi dialah pendahulu sebelum matahari muncul. Dia pendahulu sebelum matahari muncul. Nah, ada dua yang seringkali disebutkan, John Wycliffe yang kemudian dia diikuti oleh John Huss, ya. Dia diikuti oleh John Huss. Kalau John Wycliffe dari England, John Huss itu dari Cekoslowakia atau Cek, ya, atau Bohemia dikata. Nah, dari satu buku yang ditulis tentang John Huss, tapi juga melibatkan bagaimana John Huss itu belajar atau mendapatkan inspirasi daripada John Wycliffe, disebutkan dalam buku ini bagaimana reformasi Protestan abad ke-16 itu sangat erat kaitannya dengan Martin Luther. Ya, reformasi, kita tahu reformasi, Martin Luther yang langsung muncul dalam benak kita, ya. Martin Luther, yaitu sang biarawan besar Agustinian dari Jerman yang pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 memakukan 95 tesis di papan buletin gereja di Kastil di Wittenberg untuk memprotes penyalahgunaan surat pengampunan dosa. Orang untuk meminta pengampunan dosa kita harus bayar. Kita harus bayar indulgences, ya, bayar itu kepada gereja sehingga gereja jadi kaya, ya, orang-orang yang ingin diampuni dosanya, ya. Dan Luther maunya supaya berdebat, kalau kita mau ampuni dosa kita datang langsung kepada Tuhan, bukan melalui gereja. Itu menurut Martin Luther. Nah, peristiwa yang Martin Luther lakukan itu, peristiwa reformator itu, dipandang oleh banyak orang sebagai pemicu reformasi agama yang luar biasa ini. Namun, apa yang Luther lakukan itu bukanlah awal dari reformasi. Itu melainkan
akibat. Itu merupakan akibat dari gerakan reformasi yang dimulai 2 abad sebelumnya. Dan khususnya efektif pada periode konsili. Kenapa? Karena pada Council of Constance ini, Konsili Konstans ini, disitulah John Huss itu dihukum dan juga John Wycliffe itu dianggap sebagai heretik, ya, dianggap sebagai heretik. Dan inilah itu dimulaikan, dia yang memulaikan John Wycliffe. Apa yang dia lakukan? Seperti pelajaran kita tadi, ya, bahwa John Wycliffe adalah seorang filsuf, teolog, dan reformis. Luther dia pakukan itu tahun 1517. John Wycliffe sudah lahir tahun 1320-an dan meninggal tahun 1384, kurang lebih dua abad, ya, sebelum Martin Luther. Jadi dia adalah seorang filsuf, seorang teolog, dan reformis skolastik Inggris yang dari universitas, ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang profesor seminari di Oxford University di Inggris, ya. Dan terkenal, apa yang terkenal dari dia? Karena peranannya dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa umum. Ia mengatakan, kenapa dia harus terjemahkan? Ini argumennya daripada John Wycliffe. Dia katakan, Musa itu mendengar firman Allah dalam bahasanya Musa. Dalam bahasanya Musa. Demikian juga dengan para rasul Kristus. Ya, mereka mendengar apa yang Yesus katakan dalam bahasa yang mereka mengerti. Oleh karena itu, menurut John Wycliffe, orang Inggris harus mempelajari firman Kristus, firman Allah, dengan sebaik-baiknya dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah satu peristiwa yang monumental yang dilarang oleh gereja pada saat itu. Kalau ada orang yang berani menerjemahkan Alkitab pada saat itu, walaupun itu dari Latin Vulgate, ya, itu dianggap satu bidat, itu dianggap satu apa? Pelecehan. Kenapa? Karena hanya boleh gereja yang menyalurkan firman Tuhan tersebut, ya. Dan hanya boleh para imam, para pastor, ya, bishop dan lain sebagainya. Mereka yang bisa membaca dalam bahasa Latin. Tapi Wycliffe dia bilang, orang Inggris harus dapat memahami firman Allah. Firman Allah itu supaya dapat kena masuk, ya. Itu adalah sesuatu yang betul-betul dapat apa? Dicerna. Sesuatu yang dapat dimengerti. Mereka bisa belajar sendiri, mendapatkan tuntunan Roh Kudus sendiri untuk dapat memahami firman Tuhan tersebut. Bukan dari apa yang para pastor atau bishop katakan tentang arti firman Allah tersebut. Itulah sebabnya dia buat apa? Wycliffe Bible. Ya, ini aslinya, ya, salah satu terbitan asli. Dan apalagi, menurut artikel ini, John Wycliffe Biography ini satu artikel yang bukan ditulis sekali lagi oleh Gereja Advent, tapi ditulis oleh Billy Graham punya foundation, ya. Dikatakan bahwa Wycliffe itu dikenal sebagai kritikus gereja Katolik dan dianggap sebagai reformator awal. Dia mengatakan dan percaya bahwa apa yang dia bukan hanya ingin menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, tapi dia apa? Dia juga mengatakan apa? Bahwa pengakuan dosa. Secara orang-orang datang ke gereja, masuk ke satu bilik, berkata kepada pastor, aduh saya sudah berdosa ini. Lalu pastor katakan, oke, dosamu diampuni dan lain sebagainya. Dia katakan pengakuan dosa kepada pastor itu tidak diperintahkan oleh Kristus. Dan tidak digunakan oleh para rasul. Nggak pernah ada orang datang kepada para rasul. Mana? Ada orang datang kepada Rasul Petrus, oh Rasul Petrus saya sudah berdosa, tolong ampuni saya dari dosa-dosa kesalahan saya. Nggak pernah. John Wycliffe katakan, nggak pernah. Jadi dia merasa muak juga. Selain itu dia merasa muak dengan, menurut artikel ini, ya, dia merasa muak dengan keserakahan para paus, kardinal, dan gereja. Dia menentang tuntutan uang dalam jumlah besar dari Inggris, dan secara belak-belakan dia menyatakan bahwa gereja semakin kaya dan rakyat jelata hidup di ambang kelaparan. Karena semua harus bayar upeti pada gereja. Kenapa? Karena gereja juga memiliki kuasa kenegaraan pada saat itu. Yang dapat memerintahkan, gereja punya serdadu, gereja punya tentara gereja, ya. Gereja memiliki tentara gereja. Dan dia katakan, gereja bukanlah menjadi satu sarana di mana keselamatan itu diberikan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Dan bagaimana dia tahu itu? Karena firman Tuhan yang nyatakan. Itulah sebabnya John Wycliffe katakan apa? Bahwa Injil saja sudah cukup untuk mengatur kehidupan umat Kristiani dimanapun, dan bahwa peraturan-peraturan tambahan apapun yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia tidak menambah kesempurnaan yang sudah terdapat dalam Injil Yesus Kristus. Jadi dia mengajak, ya, pada saat dia mempelajari firman Tuhan, dia melihat bahwa
Firman Tuhan ini sudah cukup. Nggak perlu lagi ditambah dengan peraturan-peraturan yang apa ya, yang gereja yang dia lihat bertentangan. Peraturan-peraturan gereja yang bertentangan dengan apa? Firman Tuhan. Seperti apa? Minta untuk apa? Pengakuan-pengakuan dosa tersebut. Di mana ada itu dalam Alkitab? Ya. Di mana itu dalam Alkitab? Jadi itulah sebabnya. Ya. Dia kemudian katakan apa? Misalnya ada beberapa kutipan. Kan kita baca beberapa kutipan. Dia katakan, misalnya salah satu yang kutipan yang kita bisa lihat ini dari yang terkenal dari John Wycliffe, kutipan-kutipannya. Misalnya, dia katakan bahwa kitab suci adalah otoritas tertinggi bagi setiap orang percaya. Itu adalah standar iman. Standar iman kita itu bukan apa yang pendeta katakan, pastor kata, siapa katakan. Standar iman orang yang beriman itu landasannya itu apa? Kitab suci. Landasan kebenaran itu kitab suci. Dan bukan hanya landasan kebenaran atau standar iman, tapi juga landasan setiap reformasi atau pembaharuan di gereja atau pembaharuan secara individual itu ada melalui kitab suci. Ya. Melalui kitab suci. Itulah sebabnya dikatakan all Christian, ya, John Wycliffe katakan, all Christians life, seluruh kehidupan umat Kristen itu harus diukur dengan kitab suci oleh setiap perkataan, ayat-ayat ataupun kata-kata yang ada dalam kitab suci, kita dituntut untuk apa? Diukur kehidupan kita. Ya, tentang mungkin keangkuhan kehidupan, kesombongan, dan lain sebagainya. Itu standarnya apa? Kitab suci. Ya, standarnya adalah kitab suci. Itulah yang mengatur kehidupan kita, menurut John Wycliffe. Dan statement-statement, John Wycliffe banyak bukunya, tapi kita cuma melihat beberapa statement yang sangat-sangat terkenal ya, yang sering kali dibagikan ya pada saat ini ya. Oke, misalnya statement lainnya dia katakan apa? Saat Alkitab dan gereja tidak sependapat. Kalau sependapat, Alkitab dan gereja sependapat, ikut. Karena apa? Ya, kita tahu mungkin ada prinsip-prinsip ajaran sudah diberikan di dalam gereja, di dalam Alkitab. Lalu ada gereja yang apa? Menjabarkan prinsip tersebut. Bisa menjadi seperti peraturan jemaat ya. Dan kalau itu tidak bertentangan, itu berarti satu kehendak yang Tuhan ingin untuk terjadi ya. Kenapa? Karena ada mungkin peraturan-peraturan jemaat itu yang tidak ada mungkin di zaman Alkitab, tapi sekarang apa? Di zaman kita itu menjadi bagian kita. Misalnya, ada prinsip-prinsip di zaman Alkitab seperti di zaman Rasul Paulus. Prinsipnya adalah kalau wanita berbakti, jangan rambutnya apa? Dikepang-kepang. Jangan rambutnya dikepang-kepang. Itu ada ditulis peraturannya di zaman Rasul Paulus. Kenapa? Prinsip daripada pernyataan tersebut adalah bahwa pada saat kita masuk dalam ibadah, biarlah fokus ibadah kita itu adalah untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tapi kalau ada wanita yang berkepang-kepang rambutnya, seperti Anda sering tanyakan ya, dan kita pernah bahas juga ini ya, kalau masuk ke gereja dengan rambut berkepang-kepang, maka itu pada zaman Rasul Paulus itu adalah daya tarik apa ya? Rambut yang berkepang-kepang itu menarik perhatian ya, dan membawa orang untuk memiliki satu asumsi yang jauh daripada untuk fokus kepada firman Tuhan. Ya, jadi mungkin seperti kalau saat ini peraturannya, ya prinsipnya biarlah ibadah gereja itu dengan penuh hikmat begitu ya. Artinya untuk peraturannya saat ini bukan lagi rambut berkepang-kepang karena mungkin nggak ada masalah ya dengan rambut berkepang. Tapi mungkin kalau masuk ke gereja janganlah pakai bikini, mungkin seperti begitu ya peraturannya. Jangan sampai itu mengganggu apa peribadatan dengan kata lain ya. Jadi itulah ya. Jadi saat Alkitab dan gereja menjalankan peraturan-peraturan, prinsip-prinsip Alkitab itu jika itu tidak sependapat, jika bertentangan, maka apa dikatakan? John Wycliffe katakan, kita harus mentaati, kita harus menaati Alkitab. Dan jika hati nurani dan otoritas manusia itu bertentangan, kita harus mengikuti hati nurani. Statement-statement inilah yang didengar, dibaca, dipelajari juga oleh Martin Luther. Ya. Sehingga pada saat dia mengadakan reformasi, dia lihat ada ajaran Alkitab yang tidak sesuai dengan apa? Dilakukan oleh gereja. Dan Martin Luther katakan, ini saya tidak dapat terima. Ya. Saya berada di otoritas kepausan saat itu. Martin Luther katakan, saya berada di bawah otoritas kepausan. Kepausan itu adalah pemimpin agama saya. Saya adalah hanya seorang biarawan. Saya hanya orang kecil dari sistem otoritas gereja kita. Tapi dia katakan hati nurani saya tidak dapat saya tidak dapat melawan hati nurani saya berdasarkan apa yang saya pelajari dari firman Tuhan.
ada kebenaran yang tidak dilakukan oleh gereja, dan saya tidak dapat melanggar firman Tuhan. Itulah sebabnya Martin Luther mengadakan apa? Reformasi. Salah satu karena statement-statement yang ditulis juga oleh John Wycliffe. Ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa John Wycliffe ya bisa mengadakan menjadi awal para reformator, dan kenapa Martin Luther reformator Protestan itu melihat dari tulisan-tulisan seperti yang dituliskan oleh John Wycliffe ini yang membawa perubahan di dalam kehidupan pribadinya dan juga gereja secara umum ya, dengan adanya Protestan yang munculnya, Protestan reformasi, Protestanisme ya. Kenapa? Semuanya itu karena mereka kembali menyelidiki firman Tuhan. Terang firman Tuhan yang menuntun pemikiran mereka. Pelajaran kita pada malam hari menuntun wawasan kita, intelektualitas kita, hal-hal yang terbaik dapat kita pikirkan. Kenapa? Karena pada saat kita mempelajari firman Tuhan, kita sedang mempelajari pikirannya Allah kita. Ya. Pikiran Allah kita, karakter Allah kita itu ada di sini, saudara. Ya. Kita sedang mempelajari. Dan itu merubah kita semua. Dapat merubah kita semua. Tadinya Petrus pada saat dia melihat mujizat Yesus yang pertama, pada saat Yesus bisa menghasilkan ikan yang banyak, pada saat Yesus suruh dia dan lain-lainnya itu ya untuk pergi mengail kembali, apa yang Petrus katakan? Waduh, Tuhan, pergilah daripada aku ini orang berdosa. Ya. Dia sangat merasa dirinya sebagai orang berdosa. Tapi kemudian Yesus panggil dia menjadi apa? Menjadi penjala manusia, menjadi murid Yesus, dan dari waktu ke waktu dia berjalan bersama dengan Yesus. Ya, walaupun dia belum sempurna, kita tahu di akhirnya juga menolak Yesus ya. Tapi dalam perjalanannya itu dia melihat apa yang Yesus katakan, dia melihat apa yang Yesus lakukan, dan disitulah pertumbuhan imannya dia itu bertumbuh. Dan dalam satu kisah ini ya, Yohanes 6 ayat 66 sampai 68, pada satu saat ya Yesus ada orang-orang datang, banyak orang-orang datang dengan kerinduan yang salah. Ya kita akan lihat ya. Kerinduan mereka itu adalah mereka datang untuk melihat mujizat Yesus bagi sebagian orang. Yang lainnya ingin mendapatkan makanan dari Yesus. Lalu kemudian Yesus bilang, kalau kalian datang dengan motif yang salah begini, kalian tidak dapatkan hal yang sesungguhnya. Kalian harus memiliki hal yang sesungguhnya. Lalu orang-orang itu apa? Mulai pada saat Yesus bicara secara keras kepada mereka tersebut, menegur motif mereka untuk datang kepada Yesus. Ayat 66, katakan apa? Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Karena perkataan-perkataan keras yang Anda bisa baca. Kita tidak punya banyak waktu. Anda bisa baca Yohanes 6 secara keseluruhan. Bagaimana apa yang Yesus katakan itu yang menyinggung mereka, menyebabkan mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat 67. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu juga tidak mau pergi juga seperti mereka? Apakah kalian sekarang juga mau tinggalkan aku? Dia katakan kepada ke-12 muridnya. Lalu apa yang Simon Petrus katakan? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kemana lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Walaupun masih terbatas, walaupun Petrus nantinya tetap akan menyangkal Yesus, tapi saat itu dia sudah merasakan bahwa firman Tuhan yang Yesus ucapkan, perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Perkataan hidup yang kekal, yang mana dia katakan tidak ada lagi hal lain, tidak ada lagi hal-hal lain yang lebih baik daripada yang dapat aku peroleh dari apa yang engkau nyatakan Tuhan. Petrus, walaupun belum sempurna, ya seperti kita semua mungkin belum sempurna ya, masih dapat seringkali di the future ya, di masa depan mungkin masih menyangkal Yesus, tapi kita saat ini bagi Anda yang mendengarkan, bagi saya yang berbicara saat ini, kita sudah merasakan bahwa firman Tuhan itu adalah perkataan hidup yang kekal, yang kehidupan, memberikan kedamaian. Seringkali kita datang dengan kerinduan-kerinduan yang salah seperti saya katakan tadi ya. Yesus yang menegur orang-orang itu datang kepada mereka ya. Yesus katakan apa kepada mereka? Matius 6, kita sudah baca tadi ayat 66, 68, tapi sebelumnya salah satu contoh ya, perkataan keras Yesus apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Yang kalian dapat itu dari ibadah kalian atau datangnya kalian kepadaku itu bukan supaya hanya karena adanya potluck, karena adanya makan-makan, tapi carilah makanan rohani. Itu yang Yesus katakan. Bekerjalah, berusahalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Yesus menegur mereka. Kalian ini salah beribadah. Kalian ini memiliki kerinduan yang salah. Kalian beribadah untuk dapat makanan, mungkin seperti untuk saat ini. Kenapa kalian beribadah? Supaya dapat posisi di jemaat, dapat posisi ini di gereja, dan lain sebagainya. Itu salah. Bukan untuk dapat posisi. Bukan untuk dapat kekayaan dari gereja. Dengan menggelapkan uang gereja dan lain sebagainya. Dapatkan kerajaan kekal. Dan saat itulah orang-orang mundur, kan? Ditegur oleh Yesus seperti begitu. Tapi Simon Petrus dia katakan, Tuhan, kemana lagi kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Perkataan hidup yang kekal. Benih firman Tuhan telah jatuh di tanah hati Petrus yang apa? Yang baik. Tanah yang baik ya, tanah yang baik. Firman Tuhan itu telah jatuh di tanah yang baik seperti perumpamaan kita sering baca waktu lalu ya. Ada firman yang ditaburkan di pinggir jalan, di tanah, di bebatuan ya, atau di tanah yang baik, tapi ada ilalang yang sama-sama tumbuh. Tapi bagaimana dengan firman yang jatuh di tanah yang baik? Matius 13 ayat 23 dalam perumpamaan itu Yesus katakan apa? Ada yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ya, ingat, Petrus tidak langsung apa? Berbuah kan? Pada saat firman Tuhan itu datang ke dalam hidupnya, itu bagaikan benih. Tapi mulai dalam satu proses untuk apa? Bertumbuh. Bertumbuh. Demikian juga saudara dan saya, kita semua. Ya, kita semakin kuat kalau kita setiap saat kita memiliki waktu yang khusus untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, karena disitulah kita dapat secara konsisten bertumbuh. Kita proses pertumbuhan keiman kita itu akan semakin apa? Meningkat. Ya, kenapa? Karena itulah kita jatuh di tanah yang baik, tanah yang baik, jatuh di hati yang menerima. Gitu ya, tanah yang baik, hati yang menerima. Dan kalau firman itu kita terima dalam hati kita, maka itu akan berbuah. Ya, itu akan berbuah. Jadi firman jatuh di tanah yang baik, apa itu yang dapat terjadi? Untuk supaya satu pohon itu tumbuh, ya, atau satu benih, ya, entah itu apa tanaman apapun yang Anda akan tanam, untuk dapat supaya itu dapat tumbuh tanaman tersebut, persiapkan tanah tersebut ya. Saat ini istri saya walaupun kami tinggal di apartemen, dia masih suka apa ya? Berkebun ya. Jadi dia sudah siapkan, kami sudah beli tanah walaupun nanti tanaman kami itu hanya di patio ya. Di depan rumah kami sedikit begitu ya, ada tempat. Jadi tapi dipersiapkan tanahnya, dia sudah siapkan. Jadi demikian juga dengan kita. Persiapkan tanah hati kita. Artinya bagaimana? Semakin kita meluangkan waktu khusus untuk merendahkan diri dan menyucikan hati dalam doa, dan semakin kuat kita mendengar firman Tuhan, maka kita sedang mempersiapkan hati kita. Harus ada waktu yang kita luangkan. Jangan bilang, waduh nanti kalau ada waktu lah pendeta saya dengarkan firman Tuhan. Ya. Saya dengarkan firman Tuhan kalau ada waktu nanti. Ya. Kalau ada sisa waktu, apa yang kita lakukan? Lebih banyak kita lihat orang punya status Facebook ya, atau nonton Netflix dan lain sebagainya daripada firman Tuhan. Jadi ada satu statement cukup menarik yang ditulis oleh Matthew Kelly. Dikatakan, jika Anda tidak mempunyai waktu untuk berdoa dan membaca Alkitab, Anda menjadi lebih sibuk daripada yang Tuhan kehendaki. Jadi kita seringkali menjadi lebih sibuk daripada yang sesungguhnya terjadi. Tapi marilah kita pertama-tama sibuk untuk apa? Meluangkan waktu untuk apa? Berdoa dan membaca apa? Berdoa dan baca Alkitab. Yang kedua, bahwa mendengarkan firman Tuhan itu dengan segala kekuatan kita. Ya, kita harus mendengarkan. Kenapa? Dengan segala kekuatan. Berusahalah untuk mendengar. Karena Yesus yang berkata apa? Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia apa? Dia mendengar. Jadi harus ada usaha. Kenapa saya harus katakan harus ada usaha? Ya, kenapa? Karena untuk mendengarkan firman Tuhan itu tidak gampang. Setan akan selalu berusaha membuat distraction demi distraction. Kita mau belajar firman Tuhan, tapi tiba-tiba ada telepon yang berdering. Mau baca firman Tuhan, tiba-tiba ada orang yang minta tolong ini dan itu dan lain sebagainya. Mau belajar firman Tuhan, tiba-tiba ada TV ataupun
ataupun komputer kita menampilkan hal yang dapat kita lihat selain belajar firman Tuhan. Jadi perlu segala kekuatan kita. Ya, pada saat kita menanam sesuatu, diperlukan apa ya? Tenaga. Istri saya kadang-kadang harus pindahkan tanaman kita dari dalam rumah ke patio karena supaya dapat sinar matahari. Ini kerja keras ya. Untuk diangkat dia punya tanam bunga-bunganya, orkidnya dia ya. Itu dia bawa ke kamar mandi untuk dia siram dan lain sebagainya. Itu perlu apa ya? Perlu kekuatan semua, baik secara fisik maupun secara motivasi untuk dapat apa? Memiliki tanaman atau tumbuhan yang baik. Demikian juga pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Ya. Dan tentunya kita juga harus minta kuasa dari Roh Kudus. Karena kita tahu ini dibutuhkan kerja keras, maka kita perlu minta, tolong Roh Kudus, tolong saya. Mintalah maka kamu akan apa? Diberikan. Minta apa? Minta kuasa dari Roh Kudus. Supaya ada kemauan dan kemampuan untuk belajar firman Tuhan. Untuk membaca, merenungkan, mendalami, dan mempraktekkan firman Tuhan. Tidak heran Martin Luther, salah satu kunci kenapa dia bisa bikin reformasi. Kunci Martin Luther seperti kunci daripada John Wycliffe juga dan semua reformator. Orang-orang yang diubahkan karakternya. Apa yang menjadi kunci rahasia mereka? Martin Luther katakan, banyak sekali yang harus kulakukan. Martin Luther harus menerjemahkan Alkitab bukan dari bahasa Latin Vulgate seperti John Wycliffe. Dia terjemahkan itu dari bahasa Greka dan bahasa Ibrani, saudara. Dari bahasa aslinya, dia terjemahkan itu. Dikatakan banyak sekali yang harus kulakukan. Apalagi selain menerjemahkan Alkitab, dia menggalang kekuatan dengan para pemimpin-pemimpin politik di Jerman. Juga itu dia bantu ya. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin politik Jerman itu sudah ditekan terus-menerus oleh kepausan. Dan mereka juga membantu Martin Luther. Ya, membantu Martin Luther supaya terlepas daripada upeti-upeti yang harus dibayar ke Roma pada saat itu. Sehingga para pangeran-pangeran Jerman itu membela siapa? Membela Martin Luther. Dia juga dapat support dari orang-orang miskin yang sudah ditekan oleh gereja dengan harus bayar untuk pengampunan dosa, harus bayar ini itu. Orang menderita. Jadi banyak sekali yang dia harus lakukan dalam setiap harinya. Tapi apa yang Martin Luther katakan, reformator ini dia katakan. Banyak sekali yang harus kulakukan. Sehingga aku akan menghabiskan 3 jam pertama dengan berdoa. Jadi dia berhubungan dengan Tuhan. Berdoa dan juga apa? Belajar firman Tuhan. Dekat dengan apa? Dekat dengan Tuhan. Jadi itu yang utama. Seperti firman Tuhan yang katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan. Itu terjadi kepada para reformator. Itulah yang menjadi kekuatan Raja Daud dalam Mazmur 63 ayat 2 katakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Kalau kita mencari lebih Tuhan, meluangkan waktu dengan sekuat tenaga, berusaha. Pertama-tama mungkin setengah mati, kita baca firman Tuhan, ngantuk, saya tidur, saya pendeta. Terus berusaha, pelan-pelan, saudara, pelan-pelan ya. Terus satu hari ini mungkin kita belajar, mungkin 2-3 ayat kita renungkan, besok tambah 4 ayat, 5 ayat, sampai 1 pasal, sampai kemudian rasa mencintai firman Tuhan, karena kita renungkan ayat tersebut, yang membawa perubahan dalam karakter kita, hubungan kita dengan Tuhan bukan hanya hubungan dengan Tuhan yang baik, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dan anak-anak diubahkan, karena firman Tuhan yang mengajak kita untuk menjadi orang yang lebih baik, orang yang sabar, orang yang mempraktekkan kekristenan dengan sejati. Firman Tuhan itu akan merubah kita, saudara. Ya, firman Tuhan akan, dan itulah yang terbaik. Yesus sendiri, kembali kita sudah pernah pelajari ayat ini. Yesus ditegur oleh Marta. Marta bilang, Tuhan, ini adik saya ini si Maria ini kok cuma duduk-duduk dengarkan firman-Mu Tuhan. Ya, suruh dia bantu saya Tuhan. Suruh dia bantu saya supaya kamu bisa dapat makan, ya, supaya kita bisa makan siang atau makan malam lah pada saat itu di rumah daripada Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi Tuhan menjawab Marta. Apa yang Tuhan katakan? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Yesus berkata kepada saudara dan saya, aduh Tuhan gak ada waktu ini Tuhan, gimana nih? Kita terlalu khawatir dengan pekerjaan kita. Kita terlalu khawatir dengan bil-bil yang kita harus bayar. Kita banyak hal kita khawatirkan. Tetapi Yesus katakan, daripada kita banyak khawatir, ya harus kerja triple job dan lain sebagainya untuk bayar bil. Pertama-tama Yesus katakan, carilah dahulu kerajaanku ya. Ya itu ayat 42. Pada Marta dan juga pada saudara dan saya, Yesus berkata apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu.
Satu saja, bukan ini yang paling utama, lalu ada yang lain. Ya, enggak. Ya sudah, satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik? Memperoleh firman Tuhan. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pekerjaan kita, job-job kita, pekerjaan sampai the second shift atau second job, the third job dan lain sebagainya itu bisa berakhir pada saat kita sakit, pada saat kita ini dan itu, habis kita semua. Tetapi firman Tuhan yang hidup, seperti Rasul Petrus katakan, itu akan selalu menyertai kita ya. Semoga kita seperti Maria, mencari bagian yang terbaik. Dan seperti yang dialami oleh John Wycliffe, Martin Luther, kita memiliki satu waktu, meluangkan satu waktu dengan sekuat tenaga ya, memiliki satu waktu untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari firman yang hidup dan menghidupkan itu di sepanjang kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus.